Halo, selamat datang kembali di podcast Departemen Kemajuan, tempatnya orang-orang yang pengen maju bareng gue Hasan. Dan kali ini gue mau bahas soal mental cengeng. Ya, fenomena di Indonesia kali ini menurut gue ya banyak banget ya fenomena yang memancing kita untuk berkomentar gitu. Dan sayangnya banyak komentar-komentar itu keluar tanpa mikir dulu gitu. Kita tuh terlalu mudah untuk terpancing, terlalu mudah untuk terprovokasi gitu. Itulah yang disebut mental cengeng. Jadi mental cengeng ini gue dapetin ketika gue denger podcastnya Farudin Faiz ketika dia bahas soal Tan Malaka. Jadi mungkin banyak banget ya isu-isu yang memang memancing kita untuk berkomentar, tapi menurut gue alangkah lebih baiknya kalau kita tuh berpikir dulu, ngecek dulu kebenarannya gitu kan, baru kita berkomentar. Bukan langsung berkomentar tiba-tiba kita salah, dan itu menurut gue fatal banget dan memalukan gitu. Dan mental cengeng ini juga ada hubungannya dengan keseharian kita. Misalkan kita lagi belajar sesuatu gitu kan, tentang ideologi lah, tiba-tiba belajar tentang ideologi kiri dan merasa bahwa ideologi kiri itu benar gitu, tanpa mengecek ideologi lain. Jadinya apa? Jadinya ya lu terbatas di situ gitu. Dunia lu cuman sampai situ aja gitu. Karena lu menolak untuk belajar hal lain gitu, menolak untuk menerima pemikiran lain. Atau lu belajar tentang feminisme dan lu ngerasa bahwa feminisme tuh udah satu-satunya yang benar gitu, tanpa cross check lagi apakah ada pemikiran lain yang mungkin bisa relate dengan lu, dan jangan-jangan apa yang ada di dalam feminis itu sendiri ada yang salah gitu. Mental cengeng inilah yang membuat kita jadi susah berkembang gitu. Gue kasih contoh kasus lah. Mungkin di podcast gue udah banyak bahas soal pengaturan waktu. Jadi kalau mungkin lu yang belum tahu, pengaturan waktu tuh banyak banget metodenya. Kayak misalkan kita bisa pakai Pomodoro teknik gitu kan, yang setiap 20 menit atau 30 menit berhenti, kasih rest 5 menit, lalu lanjut lagi gitu kan. Atau lu bisa ngikutin James Clear yang 1 menit sehari gitu kan. Atau lu juga bisa ikut deep work, itu 4 jam kerjanya tanpa distraksi, matiin HP semua, jadi fokus dengan kerjaan gitu. Dan masih banyak lagi pengaturan waktu. Atau misalkan pengaturan waktu 18 menit, setiap 18 menit sekali kita harus setiap 18 menit sehari itu ada 18 menit yang harus lu lakuin kayak ritual gitu. Itu bukan ritual sih, kayak misalkan lu stop setiap 1 menit di setiap jamnya gitu. Banyak banget. Nah, kalau lu bermental cengeng, lu bakal milik satu doang gitu. Udah lu gak mau baca yang lain. Misalkan, ya sudahlah, gue yang penting fokus 1 menit sehari, gue ikutin James Clear aja gitu di Atomic Habit nih, atau gue ngikutin si Cirilo gitu kan, yang karang Pomodoro teknik. Ya udah, lu bakal berhenti di situ, ilmu lu bakal stagnan gitu. Tapi kalau lu berusaha untuk lebih gali lebih dalam lagi, dan ya lu harus belajar untuk mensintesa gitu, kira-kira yang cocok sama gue yang mana. Atau jangan-jangan ada 2 teknik yang bisa gue pakai gitu, lu gabungin dan hubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Karena setiap orang tuh pasti punya latar belakang yang beda, dan pada akhirnya metode pun gak semua yang cocok gitu. Kayak misalkan orang yang memang harus kerja di kantor, ya kan, misalkan ada CCTV dipasang oleh bosnya, kerja dari jam 8 sampai jam 11 misalkan, itu kan misalkan 4 jaman ya. Nah, kalau misalkan lu pakai yang 1 menit sehari, ya nggak masuk gitu kan. Atau lu pakai 25 menit terus lu stop 5 menit main HP, ya ketahuan. Yang paling masuk akal adalah lu pakai deep work gitu kan. Kerja 4 jam non-stop tanpa distraksi apapun, lu fokus kerjaan lu, ya itu gitu. Atau kalau lu udah belajar di kampus, terus tiba-tiba lu harus belajar lagi di rumah, gimana pusingnya gitu kan, ya lu mau nggak mau ya pakai yang 25 menit terus stop gitu kan, pakai punya Cirilo yang Pomodoro teknik gitu. Nah itu kita harus bisa menyesuaikan dengan kepentingan kita itu gitu, maksudnya kebiasaan kita gitu. Karena itu tadi latar belakang kita beda-beda. Nah kalau lu bermental cengeng, balik lagi ke bermental cengeng, lu nggak bakal bisa bedain gitu. Lu merasa ini benar gitu. Lu terombang-ambing gitu. Apalagi sekarang banyak influencer misalkan yang kayak ngangkat isu gitu kan. Terus atau misalkan contoh kasus, gue banyak banget baca komen pas Coki Pardede misalkan
bahas soal ateis gitu kan di TikTok, lewat lah di Instagram gue gitu kan, itu banyak yang macam komen, akhirnya oh iya kayaknya gue nggak percaya Tuhan, kayaknya gue ateis gitu. Padahal coke pada dia pun dia melewatin mungkin banyak pemikiran, banyak bacaan, banyak hal-hal yang ya kita nggak tahu kesadaran dia gimana gitu, sampai akhirnya dia berkesimpulan dia pengen jadi ateis gitu atau agnostik gitu. Nah tiba-tiba orang yang datang ke acara dia cuman mungkin 1 jam 2 jam terpengaruh tanpa lagi bertanya-tanya gitu, apakah benar gitu, apakah memang sesuai, apakah memang latar belakang gue sama, apakah memang dia benar gitu, harusnya cross check lagi kan. Tapi karena apa ya, simplifikasi, kemalasan kita mensimpulkan sesuatu, akhirnya kita langsung percaya dengan omongan orang itu karena kita ngerasa oh iya benar juga ya, oh iya benar juga ya, tanpa kita bertanya apakah dia benar atau enggak gitu. Kalau ini aja udah hilang gitu, ya udah gitu, lu terombang-ambing dan lu nggak punya jati diri jadinya. Ya itu sih yang pengen gue sampein. Gue harap pesannya nyampe gitu kan, apa yang gue maksud dengan bermental cengeng, dan gue harap pendengar Departemen Kemajuan nggak kayak gitu. Selalu pertanyakan walaupun orang lain bilang itu benar gitu. Oke, thank you untuk waktunya yang mungkin cuma 7 menit ini. Terima kasih banget yang udah mau dengerin. Jangan lupa untuk follow Departemen Kemajuan untuk podcast selanjutnya. See you guys.